Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang pendeta yang menemukan kebenaran dalam agama Islam setelah melalui tragedi hidup yang mengubah pandangannya. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Markus Hartmann adalah pendeta Protestan di kota Heidelberg, Jerman, yang menjalani hari-harinya dengan penuh dedikasi, memimpin misa, dan memberi bimbingan rohani kepada jemaatnya. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan memiliki harisma, membuat gereja yang dipimpinnya selalu penuh dengan jemaat yang ingin mendengar pengajaran Injil darinya. Setiap pagi, Markus memulai harinya dengan doa panjang di ruang kecil di rumahnya, yang ia sebut sebagai ruang pertemuan dengan Tuhan. Di sela-sela kesibukannya, Markus juga meluangkan waktu untuk mengunjungi panti jompo dan rumah sakit, memberikan doa dan penghiburan kepada mereka yang membutuhkan. Markus sangat mencintai pekerjaannya, percaya bahwa setiap kata yang ia sampaikan adalah amanah Tuhan untuk menyelamatkan jiwa manusia dari dosa. Namun, di balik semua itu, ada kegelisahan kecil dalam hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada istrinya. Kegelisahan itu datang saat ia mulai merasa bahwa doa-doanya seringkali tidak direspon dengan cara yang ia harapkan, membuatnya mempertanyakan apakah ia benar-benar berada di jalan yang benar. Meski begitu, Markus tidak pernah menunjukkan keraguannya kepada jemaatnya, selalu tampil penuh keyakinan di mimbar gereja. Ia percaya bahwa Tuhan sedang mengujinya, dan bahwa ia hanya perlu terus menjalani hidupnya dengan kesetiaan yang teguh. Hari-harinya terus bergulir dalam rutinitas yang tampak sempurna, hingga suatu hari perjalanan kereta yang ia anggap biasa saja mengubah segalanya. Markus menerima undangan untuk menghadiri konferensi tahunan gereja Protestan di Dresden, sebuah acara penting yang mempertemukan para pemimpin gereja dari seluruh Jerman. Dengan penuh semangat, ia memesan tiket kereta Intercity Express, ICE, membayangkan pertemuan dengan rekan-rekan yang sudah lama tidak ia temui. Perjalanan dimulai dengan lancar, meskipun cuaca di luar menunjukkan tanda-tanda salju yang akan turun lebih lebat dari biasanya. Di dalam kereta, Markus mengambil tempat duduk di dekat jendela, membawa sebuah Alkitab kecil yang biasa ia gunakan untuk renungan di perjalanan. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda Muslim duduk di sebelahnya, mengenakan kopiah putih dan membawa kitab Al-Quran dalam bahasa Arab. Markus memulai percakapan dengan pemuda itu, awalnya dengan basa-basi, tetapi perlahan percakapan itu beralih ke topik keagamaan. Pemuda itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ahmed, dengan tenang menjelaskan tentang keyakinannya, membuat Markus merasa penasaran tetapi tetap menjaga jarak. Markus bertanya mengapa Ahmed begitu yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar, dan Ahmed menjawab dengan menyebutkan bahwa kebenaran itu dirasakan dalam hati, bukan hanya dibaca di kitab. Percakapan itu berlanjut dengan penuh rasa hormat, meskipun Markus merasa bahwa ia masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ketika kereta melaju semakin cepat, Markus merasa bahwa percakapan ini, entah bagaimana, adalah awal dari sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Cuaca buruk semakin memperburuk perjalanan kereta ICE, salju tebal menutupi rel, sementara angin kencang membuat visibilitas semakin terbatas. Ketika kereta mendekati sebuah tikungan tajam di luar kota, rem kereta mendadak gagal, membuat para penumpang panik dan beberapa mulai berteriak. Markus yang tengah berbincang dengan Ahmed, merasakan goncangan hebat sebelum tubuhnya terlempar dari tempat duduk. Dalam hitungan detik, kereta tergelincir keluar jalur, menabrak pohon-pohon di tepi rel dengan suara dentuman yang menggema. Suasana berubah menjadi kekacauan total, dengan jeritan dan suara logam yang beradu di sekeliling Markus, sementara kegelapan mulai menyelimuti pandangannya. Ketika Markus terbangun beberapa waktu kemudian, ia menyadari bahwa matanya tidak dapat melihat apapun, hanya kegelapan total yang menyelimuti penglihatannya. Para medis datang membawa Markus dan penumpang lainnya ke rumah sakit terdekat, sementara Markus hanya bisa mendengar suara orang-orang yang mencoba menenangkannya. Dokter kemudian menjelaskan bahwa Markus mengalami kebutaan permanen akibat pembuluh darah di matanya yang pecah karena benturan keras. Kabar kecelakaan itu menjadi berita utama di seluruh Jerman, dengan banyak korban mengalami luka-luka, termasuk Markus yang kehilangan penglihatannya. Di tengah tragedi itu, Markus mulai merasakan bahwa hidupnya telah berubah, tetapi ia belum tahu bagaimana perubahan itu akan membawa dirinya pada perjalanan baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah kecelakaan yang merenggut penglihatannya, Markus mulai menjalani hidup di dunia yang gelap, penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Hari-harinya di rumah sakit terasa lambat, diwarnai dengan pergumulan batin tentang mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi padanya. Markus sering mengingat kehidupannya sebelum kecelakaan, ketika ia bisa berdiri di depan jemaatnya dengan penuh percaya diri dan memberikan pengajaran dari Injil. Kehilangan penglihatan membuat Markus merasa kehilangan jati dirinya, seolah-olah Tuhan telah mengambil peran utamanya sebagai pemimpin gereja.
Teman-teman gerejanya sering datang menjenguk, membawa doa-doa dan harapan, tetapi Markus hanya bisa tersenyum samar tanpa benar-benar merasakan penghiburan. Markus mulai bertanya-tanya apakah ini adalah hukuman atau ujian, tetapi semakin ia mencoba mencari jawaban, semakin ia merasa jauh dari Tuhan. Malam-malamnya dipenuhi dengan doa yang panjang, namun doa-doanya kini terasa hampa, seperti berbicara kepada langit yang tidak memberikan jawaban. Dalam kegelapan, Markus merasa ada dinding yang memisahkannya dari Tuhan, dan setiap usaha untuk mendekatkan diri hanya mempertebal dinding itu. Ia mencoba membaca Injil dengan bantuan alat pembaca suara, tetapi maknanya terasa datar dan tidak menggerakkan hatinya seperti sebelumnya. Markus sadar bahwa ia sedang berada di persimpangan hidupnya, tetapi ia tidak tahu jalan mana yang harus ia pilih untuk menemukan kembali makna hidupnya. Suatu malam di rumah sakit, Markus mendengar suara lembut yang datang dari kamar sebelah, suara yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan irama yang menenangkan. Awalnya, Markus hanya mendengarkan dengan rasa ingin tahu, mencoba memahami kata-kata yang asing tetapi terdengar penuh makna. Suara itu begitu merdu sehingga Markus merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada ketenangan yang menyelinap masuk ke dalam hatinya. Ketika bacaan itu berlanjut, Markus teringat pada masa-masa ketika ia masih bisa melihat dan membaca Injil, tetapi kali ini ia merasa sesuatu yang lebih dalam sedang menyentuh jiwanya. Markus mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang membuat suara ini begitu menenangkan, lebih daripada doa-doa yang biasa ia panjatkan. Ia meminta perawat untuk memberitahunya siapa yang melantunkan ayat itu, dan perawat menjelaskan bahwa pasien muslim di sebelah sering membaca Al-Quran setiap malam. Malam berikutnya, Markus sengaja terjaga lebih lama untuk mendengarkan bacaan itu lagi, dan setiap kata yang diucapkan terasa seperti membawanya lebih dekat kepada sesuatu yang belum ia pahami. Markus tidak dapat mengabaikan perasaan bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya melalui suara itu, meskipun ia tidak tahu bagaimana atau mengapa. Dalam kegelapan yang menyelimuti hidupnya, suara itu menjadi seperti cahaya kecil yang memberi harapan baru. Markus mulai merasa bahwa mungkin kehilangan penglihatannya adalah cara Tuhan membuka telinganya untuk mendengar sesuatu yang selama ini terlewatkan. Di gereja, jemaat Markus mulai merasa kehilangan arah tanpa kehadiran pemimpin mereka yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Mereka berkumpul untuk mengadakan doa bersama, memohon agar Markus segera sembuh dan bisa kembali memimpin mereka seperti dulu. Namun, semakin lama Markus berada di rumah sakit, semakin besar kekhawatiran jemaat bahwa mereka mungkin tidak akan pernah melihatnya kembali di mimbar gereja. Beberapa jemaat mencoba menghubungi Markus melalui telepon, memberikan kata-kata semangat, tetapi Markus hanya menjawab singkat dengan nada yang lemah. Di tengah komunitas gereja, mulai muncul diskusi tentang siapa yang bisa menggantikan Markus jika ia tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. Markus mendengar kabar tentang kekhawatiran jemaatnya, tetapi ia merasa tidak memiliki jawaban atau solusi untuk situasi yang dihadapinya. Ia mulai merasa bersalah karena tidak bisa menjadi pemimpin yang diharapkan oleh jemaatnya. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak tahu bagaimana menghadapi kegelapan dalam dirinya sendiri. Jemaat yang setia kepada Markus terus berdoa untuknya, tetapi mereka juga merasa bahwa hubungan spiritual dengan Markus semakin jauh. Markus, yang biasanya menjadi pemandu bagi orang lain, kini merasa bahwa ia sendiri tersesat dalam labirin kegelapan tanpa arah. Dalam kesendiriannya, Markus mulai menyadari bahwa jawabannya mungkin tidak akan datang dari tempat yang biasa ia cari, tetapi dari jalan yang belum pernah ia tempuh sebelumnya. Markus sering merenungkan percakapannya dengan Ahmed, pemuda muslim yang ia temui di kereta, dan merasa ada kekuatan yang tak terlihat dalam keyakinan Ahmed. Dalam pencariannya akan jawaban, Markus meminta Klaus, sahabatnya yang juga seorang teolog, untuk membacakan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jerman untuknya. Klaus awalnya terkejut dengan permintaan itu, tetapi ia memahami bahwa Markus sedang mencoba mencari makna di tengah kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Saat Klaus mulai membaca, Markus mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba menangkap nuansa di balik setiap kata yang terdengar begitu asing namun menenangkan. Ayat-ayat tentang kasih sayang Tuhan dan keadilan ilahi menyentuh hatinya, membuatnya bertanya-tanya apakah selama ini ia telah melewatkan sesuatu yang penting. Beberapa ayat seperti berbicara langsung pada pergumulan batinnya, terutama yang menekankan tentang sabar dalam ujian dan mencari kedamaian melalui penghambaan kepada Tuhan. Markus merasa ada kedalaman dalam ayat-ayat itu yang berbeda dengan apa yang ia baca di Injil sebelumnya, seolah kata-kata itu dirancang untuk membimbing orang yang kehilangan arah. Ketika Klaus selesai membaca untuk malam itu, Markus merasa ada rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sejak kecelakaan terjadi. Ia mulai memikirkan apakah ini adalah cara Tuhan membimbingnya untuk memahami sesuatu yang belum ia mengerti sebelumnya. Markus tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada rahasia di balik kata-kata itu yang harus ia pahami lebih jauh. Markus semakin sering meminta Klaus untuk membacakan terjemahan Al-Quran, meskipun ia belum sepenuhnya yakin dengan apa yang ia cari dari bacaan itu. Ia mendengarkan setiap ayat dengan teliti, mencoba menemukan kelemahan atau inkonsistensi,
tetapi seringkali justru menemukan jawaban yang logis dan menenangkan. Dalam salah satu sesi, Markus merasa bahwa Al-Quran tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga mengandung panduan moral yang kuat untuk kehidupan sehari-hari. Ketika Klaus membaca ayat tentang penciptaan manusia dan tujuan hidup, Markus merasa ada sesuatu yang sangat mendalam yang belum pernah ia renungkan sebelumnya. Ia mulai merasakan bahwa Al-Quran mengajarkan hubungan yang langsung dan pribadi antara manusia dengan Tuhan, tanpa perantara yang kompleks. Markus mencoba membandingkan ayat-ayat itu dengan pemahamannya tentang Injil, tetapi ia mendapati bahwa Al-Quran sering memberikan penjelasan yang lebih sederhana dan menyentuh hati. Selama ini, ia mendekati Al-Quran dengan skeptis, tetapi perlahan ia mulai mendengarkan bukan hanya dengan pikiran, melainkan dengan hatinya. Markus mulai merasakan kedamaian dalam ayat-ayat itu, sesuatu yang bahkan ia tidak temukan dalam rutinitas doa sebelumnya. Meskipun masih ada keraguan, Markus merasa bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran memberikan harapan baru dalam hidupnya yang gelap. Ia menyadari bahwa perjalanannya ini mungkin bukan sekadar mencari jawaban, tetapi juga memahami dirinya dan hubungannya dengan Tuhan. Markus, yang kini semakin penasaran dengan Islam, meminta Klaus untuk membantunya menghubungi masjid setempat agar ia bisa berbicara langsung dengan seorang imam. Dengan bantuan Klaus, Markus akhirnya bertemu dengan Imam Ali, seorang pria ramah yang menyambut Markus dengan kehangatan dan penghormatan. Dalam pertemuan itu, Markus mengajukan berbagai pertanyaan, terutama tentang kesamaan dan perbedaan antara ajaran Injil dan Al-Quran. Imam Ali dengan sabar menjelaskan bahwa Islam tidak menafikan Injil, tetapi menganggapnya sebagai bagian dari rangkaian wahyu Tuhan yang disempurnakan dalam Al-Quran. Markus terkejut ketika mendengar bahwa Islam menghormati Yesus sebagai nabi yang mulia dan menyebutkan banyak kisahnya dalam Al-Quran. Dialog mereka berlangsung dengan penuh rasa hormat, tanpa ada keinginan untuk saling mengalahkan, tetapi lebih untuk berbagi pemahaman. Markus merasa terkesan dengan pendekatan Imam Ali yang lebih fokus pada esensi keimanan daripada perbedaan teologis yang sering memicu perdebatan. Sebelum pertemuan itu berakhir, Imam Ali mengundang Markus untuk datang ke masjid dan mendengarkan khutbah Jumat serta bacaan Al-Quran secara langsung. Markus, meskipun ragu, menerima undangan itu karena ia merasa bahwa mendengar langsung akan memberikan pengalaman yang berbeda. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan gugup, Markus menyadari bahwa ia mungkin sedang melangkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika Markus tiba di masjid untuk pertama kalinya, ia merasakan suasana yang tenang dan penuh kehormatan, meskipun ia tidak dapat melihat apa yang ada di sekitarnya. Imam Ali membimbingnya menuju tempat duduk di bagian belakang aula utama, di mana ia bisa mendengar khutbah Jumat tanpa gangguan. Suara imam yang mulai menyampaikan khutbah terasa mendalam dan penuh makna, setiap kata seolah-olah dirancang untuk menggetarkan hati pendengarnya. Markus, yang sebelumnya merasa jauh dari Tuhan, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasakan kata-kata itu berbicara langsung kepada hatinya. Ketika bacaan Al-Quran dimulai setelah khutbah, Markus terdiam, terpaku pada keindahan suara imam yang melantunkannya dengan penuh kehikmatan. Ayat-ayat yang dibacakan menggambarkan kebesaran Tuhan dan kasih-Nya kepada seluruh makhluknya, membuat Markus merasa kecil tetapi dicintai. Markus merasa seolah-olah setiap huruf dari bacaan itu menembus kegelapan yang melingkupi hatinya dan membuka jalan menuju cahaya baru. Ia menyadari bahwa kehilangan penglihatannya telah memaksanya mendengar lebih dalam, memungkinkan ia memahami sesuatu yang selama ini terlewatkan. Markus mulai berpikir bahwa mungkin kecelakaan itu bukanlah hukuman, melainkan anugerah tersembunyi untuk membimbingnya kepada kebenaran. Ketika sholat Jumat berakhir, Markus merasa hatinya lebih ringan dan penuh kedamaian, seolah-olah ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Di gereja, jemaat Markus mulai menyadari perubahan dalam diri pemimpin mereka, terutama dari caranya berbicara yang kini lebih penuh perenungan. Markus tidak lagi memberikan jawaban yang langsung dan pasti ketika ditanya tentang hal-hal rohani, tetapi justru mengarahkan jemaatnya untuk mencari makna sendiri. Beberapa jemaat, yang telah lama menghormati Markus, merasa bahwa pencariannya adalah tanda kerendahan hati dan keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Namun, tidak sedikit yang merasa bingung dan bahkan kecewa, menganggap Markus telah menjauh dari iman yang selama ini ia ajarkan. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa Markus terlihat lebih sering merenung dan kurang aktif dalam pelayanan gereja. Beberapa anggota jemaat mendekati Markus secara langsung, menanyakan apakah ia masih memiliki keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Markus, yang tidak ingin memicu konflik, menjawab dengan bijak bahwa ia sedang menjalani fase introspeksi dan mencoba lebih dekat kepada Tuhan. Meskipun ada dukungan dari sebagian jemaat, tekanan dari pihak lain membuat Markus merasa terbebani dan semakin introspektif. Markus tahu bahwa ia harus menemukan jawaban yang pasti sebelum ia bisa menjelaskan perjalanan spiritualnya kepada orang lain. Dalam hati, ia merasa bahwa meskipun jalan yang ia tempuh penuh tantangan, ia tidak bisa berpaling dari suara kebenaran yang mulai ia dengar.
Suatu malam, Markus bermimpi berada di tengah padang pasir yang luas, dengan cahaya terang yang membimbingnya menuju sebuah bangunan megah berbentuk kubus hitam. Dalam mimpinya, ia merasa damai dan aman, seolah-olah cahaya itu adalah representasi dari Tuhan yang memanggilnya ke arah yang benar. Ia melihat dirinya berjalan dengan mantap menuju bangunan itu, dikelilingi oleh ribuan orang yang juga bergerak ke arah yang sama. Ketika ia mendekati bangunan itu, Markus mendengar suara merdu yang melantunkan doa dan zikir, memenuhi hatinya dengan ketenangan yang mendalam. Ketika Markus terbangun, ia merasa seolah-olah mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur. Ia yakin bahwa itu adalah petunjuk dari Tuhan. Ia merenungkan arti mimpi itu sepanjang pagi, bertanya-tanya apakah bangunan yang ia lihat adalah Ka'bah, pusat ibadah umat Muslim. Markus merasakan keyakinan baru yang tumbuh dalam dirinya, perasaan bahwa ia dipanggil untuk melanjutkan pencariannya akan kebenaran. Mimpi itu menguatkan perasaan Markus bahwa kehilangan penglihatannya adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Markus mulai membagikan pengalaman mimpinya kepada Klaus dan Imam Ali, yang menyambut cerita itu dengan takjub dan dukungan. Dengan tekad yang lebih besar, Markus memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, karena ia merasa bahwa jawaban yang ia cari kini semakin dekat. Setelah berminggu-minggu bergumul dengan pikirannya, Markus memutuskan untuk berbicara secara terbuka kepada jemaatnya tentang perjalanan spiritualnya. Dalam pertemuan khusus, ia mengumpulkan jemaatnya di gereja dan dengan hati-hati mulai menceritakan bagaimana kecelakaan telah mengubah pandangannya tentang Tuhan. Markus menjelaskan bahwa ia merasa kehilangan penglihatannya adalah cara Tuhan membimbingnya untuk mencari makna yang lebih dalam hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia mendengar bacaan Al-Quran dan bagaimana kata-kata itu menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia alami sebelumnya. Sebagian jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan beberapa di antaranya menitikkan air mata karena memahami rasa pergulatan yang dialami Markus. Namun, ada pula yang merespons dengan nada marah, menuduh Markus telah meninggalkan iman Kristen dan mengecewakan jemaat yang mempercayainya. Markus mencoba menenangkan mereka, menjelaskan bahwa pencarian ini adalah tentang mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan meninggalkan keyakinan lama. Perdebatan mulai memanas, dan beberapa orang meninggalkan pertemuan dengan rasa frustrasi, sementara yang lain tetap tinggal untuk mendengarkan. Markus menyadari bahwa kejujurannya adalah langkah besar yang berisiko, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk tetap setia pada kebenaran yang ia temukan. Malam itu, Markus berdoa dalam kesunyian, memohon bimbingan Tuhan agar ia tetap kuat di tengah tantangan yang semakin besar. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Imam Ali mendatangi Markus dengan undangan istimewa untuk mengikuti perjalanan komunitas Muslim lokal ke Madinah. Markus terkejut dengan undangan tersebut tetapi juga merasa tersentuh oleh niat baik dan keramah tamahan yang diberikan kepadanya. Setelah merenungkan undangan itu, Markus memutuskan untuk menerima, melihat ini sebagai kesempatan untuk memahami lebih jauh tentang Islam di tanah kelahirannya. Perjalanan panjang dari Jerman ke Madinah terasa penuh makna bagi Markus, yang kini merasa setiap langkahnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Ketika mereka tiba di Madinah, Markus disambut oleh suasana kota yang damai dan ramah, berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Imam Ali membimbing Markus ke Masjid Nabawi, tempat yang sangat dihormati dalam Islam, di mana Markus merasakan kedamaian yang luar biasa hanya dengan berada di sana. Markus tidak bisa melihat keindahan arsitektur masjid, tetapi ia bisa merasakan keagungan tempat itu melalui doa dan kehusyukan orang-orang di sekitarnya. Ia mendengar suara adzan yang begitu indah, menggema di seluruh kota, membuat hatinya bergetar dan penuh haru. Dalam momen itu, Markus merasa lebih dekat kepada Tuhan daripada sebelumnya, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang telah hilang selama ini. Ia mulai merasa bahwa perjalanan ini adalah bagian penting dari rencana Tuhan untuk membimbingnya menuju kebenaran yang sejati. Selama di Madinah, Markus menghabiskan waktu dengan komunitas Muslim yang ia temui dalam perjalanan, belajar tentang kehidupan mereka dan ibadah sehari-hari. Ia menghadiri sholat berjamaah di Masjid Nabawi, di mana ia mendengar bacaan Al-Quran dari imam yang begitu merdu dan penuh perasaan. Ketika mendengar salah satu ayat yang menggambarkan kasih sayang Tuhan, Markus tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa hatinya luluh dalam keindahan kata-kata itu. Suara bacaan itu tidak hanya indah, tetapi juga membawa ketenangan yang belum pernah Markus rasakan sebelumnya, bahkan dalam doa-doanya yang terdahulu. Markus mulai menyadari bahwa kedamaian ini bukan berasal dari ritual semata, melainkan dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ia merasa bahwa di tanah suci ini, Tuhan berbicara kepadanya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Momen ini membuat Markus yakin bahwa kehilangan penglihatannya adalah anugerah, karena dengan mendengar, ia bisa memahami keindahan yang tidak terlihat oleh mata. Ketika ia merenungkan pengalaman ini, Markus merasa semakin yakin bahwa Tuhan telah membimbingnya menuju sesuatu yang besar dan penuh arti. Malam itu, Markus berdoa dalam keheningan,
mengucapkan syukur atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya untuk merasakan kedamaian ini. Ia merasa bahwa hatinya telah berubah, dan ia mulai melihat masa depan yang lebih cerah dengan keimanan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Setelah berminggu-minggu bergumul dengan pikirannya, Markus memutuskan untuk berbicara secara terbuka kepada jemaatnya tentang perjalanan spiritualnya. Dalam pertemuan khusus, ia mengumpulkan jemaatnya di gereja dan dengan hati-hati mulai menceritakan bagaimana kecelakaan telah mengubah pandangannya tentang Tuhan. Markus menjelaskan bahwa ia merasa kehilangan penglihatannya adalah cara Tuhan membimbingnya untuk mencari makna yang lebih dalam hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia mendengar bacaan Al-Quran dan bagaimana kata-kata itu menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia alami sebelumnya. Sebagian jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan beberapa di antaranya menitikkan air mata karena memahami rasa pergulatan yang dialami Markus. Namun, ada pula yang merespons dengan nada marah, menuduh Markus telah meninggalkan iman Kristen dan mengecewakan jemaat yang mempercayainya. Markus mencoba menenangkan mereka, menjelaskan bahwa pencarian ini adalah tentang mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan meninggalkan keyakinan lama. Perdebatan mulai memanas, dan beberapa orang meninggalkan pertemuan dengan rasa frustrasi, sementara yang lain tetap tinggal untuk mendengarkan. Markus menyadari bahwa kejujurannya adalah langkah besar yang berisiko, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk tetap setia pada kebenaran yang ia temukan. Malam itu, Markus berdoa dalam kesunyian, memohon bimbingan Tuhan agar ia tetap kuat di tengah tantangan yang semakin besar. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Imam Ali mendatangi Markus dengan undangan istimewa untuk mengikuti perjalanan komunitas Muslim lokal ke Madinah. Markus terkejut dengan undangan tersebut tetapi juga merasa tersentuh oleh niat baik dan keramah tamahan yang diberikan kepadanya. Setelah merenungkan undangan itu, Markus memutuskan untuk menerima, melihat ini sebagai kesempatan untuk memahami lebih jauh tentang Islam di tanah kelahirannya. Perjalanan panjang dari Jerman ke Madinah terasa penuh makna bagi Markus, yang kini merasa setiap langkahnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Ketika mereka tiba di Madinah, Markus disambut oleh suasana kota yang damai dan ramah, berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Imam Ali membimbing Markus ke Masjid Nabawi, tempat yang sangat dihormati dalam Islam, di mana Markus merasakan kedamaian yang luar biasa hanya dengan berada di sana. Markus tidak bisa melihat keindahan arsitektur masjid, tetapi ia bisa merasakan keagungan tempat itu melalui doa dan kehusyukan orang-orang di sekitarnya. Ia mendengar suara adzan yang begitu indah, menggema di seluruh kota, membuat hatinya bergetar dan penuh haru. Dalam momen itu, Markus merasa lebih dekat kepada Tuhan daripada sebelumnya, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang telah hilang selama ini. Ia mulai merasa bahwa perjalanan ini adalah bagian penting dari rencana Tuhan untuk membimbingnya menuju kebenaran yang sejati. Selama di Madinah, Markus menghabiskan waktu dengan komunitas Muslim yang ia temui dalam perjalanan, belajar tentang kehidupan mereka dan ibadah sehari-hari. Ia menghadiri sholat berjamaah di Masjid Nabawi, di mana ia mendengar bacaan Al-Quran dari imam yang begitu merdu dan penuh perasaan. Ketika mendengar salah satu ayat yang menggambarkan kasih sayang Tuhan, Markus tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa hatinya luluh dalam keindahan kata-kata itu. Suara bacaan itu tidak hanya indah, tetapi juga membawa ketenangan yang belum pernah Markus rasakan sebelumnya, bahkan dalam doa-doanya yang terdahulu. Markus mulai menyadari bahwa kedamaian ini bukan berasal dari ritual semata, melainkan dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ia merasa bahwa di tanah suci ini, Tuhan berbicara kepadanya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Momen ini membuat Markus yakin bahwa kehilangan penglihatannya adalah anugerah, karena dengan mendengar, ia bisa memahami keindahan yang tidak terlihat oleh mata. Ketika ia merenungkan pengalaman ini, Markus merasa semakin yakin bahwa Tuhan telah membimbingnya menuju sesuatu yang besar dan penuh arti. Malam itu, Markus berdoa dalam keheningan, mengucapkan syukur atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya untuk merasakan kedamaian ini. Ia merasa bahwa hatinya telah berubah, dan ia mulai melihat masa depan yang lebih cerah dengan keimanan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Setelah perjalanan yang penuh makna ke Madinah, Markus kembali ke Heidelberg dengan perasaan yang berbeda, seolah-olah ia telah meninggalkan sebagian dari dirinya yang lama di tanah suci. Ketika ia menginjakan kaki kembali di kotanya, Markus merasakan tantangan besar menantinya, terutama bagaimana menjelaskan transformasi spiritualnya kepada jemaat. Dalam perjalanan pulang dari stasiun, Markus merenungkan cara terbaik untuk membagikan pengalamannya tanpa menyakiti atau memecah belah komunitasnya. Ia mengingat khutbah di Masjid Nabawi dan suara imam yang penuh hikmah, dan itu memberinya keberanian untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Markus kembali ke gereja dan mendapati bahwa suasana di sana sudah berubah, dengan jemaat yang tampak waspada dan penuh pertanyaan. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan khusus dengan para pemimpin gereja untuk menceritakan perjalanannya dan alasannya merasa semakin dekat dengan Islam. Para pemimpin gereja mendengarkan dengan penuh perhatian,
meskipun beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi ketidaksetujuan yang jelas. Markus menjelaskan bahwa keputusannya bukanlah bentuk pengkhianatan, tetapi pencarian akan kebenaran yang ia yakini diperintahkan oleh Tuhan. Ia tahu bahwa langkah ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa kejujuran dan kerendahan hati adalah cara terbaik untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Dengan hati yang penuh harap, Markus mempersiapkan diri untuk berbicara di hadapan jemaatnya, meskipun ia tahu bahwa reaksi mereka akan beragam. Markus menghubungi pemuda Muslim yang ia temui di Kreta, mengundangnya untuk berbicara di gereja sebagai bagian dari dialog antaragama. Pemuda itu, yang bernama Ahmed, menerima undangan tersebut dengan tulus dan merasa terhormat bisa berbagi tentang Islam kepada komunitas Markus. Pada hari pertemuan, jemaat Markus berkumpul dengan rasa ingin tahu yang bercampur dengan skeptisisme, bertanya-tanya apa yang akan mereka dengar. Markus membuka pertemuan dengan menceritakan bagaimana dialog dengan Ahmed di Kreta menjadi salah satu titik balik dalam hidupnya. Ahmed kemudian berbicara dengan lembut dan penuh hormat, menjelaskan dasar-dasar Islam dan kesamaan nilai-nilai yang dimiliki dengan agama lain. Ia menekankan bahwa Islam mengajarkan perdamaian, cinta kasih, dan pengabdian kepada Tuhan, sesuatu yang langsung menyentuh hati beberapa jemaat. Sebagian dari jemaat merasa terbuka dengan dialog ini dan mengajukan pertanyaan, sementara yang lain tetap diam dengan ekspresi keras di wajah mereka. Markus merasa lega melihat beberapa jemaat mulai tertarik untuk memahami, tetapi ia juga merasakan keengganan yang mendalam dari beberapa yang lain. Di akhir sesi, Ahmed mengajak semua yang hadir untuk terus mencari kebenaran dengan hati yang terbuka, tanpa prasangka atau kebencian. Setelah pertemuan itu, Markus merasa bahwa ini adalah langkah awal menuju transformasi yang lebih besar, meskipun jalan ke depan masih penuh rintangan. Setelah dialog dengan Ahmed, beberapa jemaat yang tidak setuju dengan Markus mulai bersikap lebih vokal dalam menyuarakan ketidakpuasan mereka. Mereka merasa bahwa Markus telah membawa sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke dalam gereja, yang menurut mereka adalah pelanggaran terhadap keyakinan mereka. Beberapa jemaat bahkan memutuskan untuk meninggalkan gereja sepenuhnya, merasa bahwa mereka tidak bisa lagi mempercayai Markus sebagai pemimpin mereka. Markus merasa sedih melihat perpecahan ini, tetapi ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari langkah yang ia ambil untuk mengikuti panggilan hatinya. Ia mencoba menghubungi beberapa jemaat yang pergi, berharap bisa menjelaskan posisinya dan mengajak mereka untuk tetap berdialog. Namun, beberapa dari mereka menolak untuk mendengarkan, menutup pintu komunikasi dan meninggalkan komunitas dengan rasa kecewa yang mendalam. Markus menemukan kekuatan dalam doa, memohon bimbingan Tuhan agar ia bisa tetap teguh dan tidak kehilangan harapan. Di sisi lain, beberapa jemaat yang mendukung Markus mulai menunjukkan solidaritas, mengatakan bahwa mereka ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Perpecahan ini menjadi ujian besar bagi Markus, yang harus menyeimbangkan antara kebenaran yang ia yakini dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin spiritual. Meskipun hati Markus terluka oleh penentangan ini, ia bertekad untuk terus maju, percaya bahwa Tuhan sedang membimbingnya melalui semua ini. Meskipun banyak yang menentang, beberapa jemaat mulai melihat perubahan yang terjadi pada Markus dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka menyadari bahwa pencarian spiritualnya bukanlah sekadar pembangkangan terhadap ajaran Kristen, tetapi sebuah pencarian jujur akan kebenaran. Beberapa dari mereka yang merasa bingung atau kehilangan arah dalam hidup mulai mendekati Markus untuk mencari jawaban atas kegelisahan spiritual mereka. Markus merasa terharu dengan dukungan yang datang, meskipun itu datang dari tempat yang tidak ia duga sebelumnya. Mereka mulai berdiskusi tentang pencarian kebenaran, dan Markus mulai mengajak mereka untuk lebih mengenal Islam dengan cara yang lebih mendalam. Ada di antara mereka yang merasa bahwa mereka juga telah lama hidup dalam kehampaan spiritual, tanpa benar-benar merasakan kedekatan dengan Tuhan. Markus tidak menganggap diri sebagai guru, tetapi lebih sebagai seseorang yang berbagi perjalanan yang sama dalam pencarian makna hidup. Beberapa anggota jemaat yang lebih terbuka mulai mempelajari lebih lanjut tentang Islam dengan hati yang lebih terbuka, tanpa rasa takut atau prasangka. Markus merasakan semangat baru dalam komunitasnya, dengan sebagian orang yang mulai melangkah bersama untuk menemukan kebenaran yang lebih besar. Ia tahu bahwa dukungan ini tidak datang dengan mudah, tetapi bagi sebagian jemaat, perubahan dalam hidup mereka dimulai dari kesediaan untuk mendengar dan belajar bersama. Setelah berminggu-minggu berada dalam pencarian yang penuh pergulatan, Markus merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Di hadapan imam dan sebagian jemaat yang telah mendukungnya, Markus berdiri dengan penuh keyakinan, siap untuk mengucapkan syahadat. Saat ia mengucapkan kalimat syahadat, ada perasaan yang tak dapat digambarkan dalam dirinya, seolah-olah seluruh hidupnya telah mencapai titik ini. Suasana di sekitar Markus sangat emosional. Beberapa orang menangis terharu, sementara yang lainnya merasakan kelegaan dan harapan baru. Markus merasa seolah-olah ia baru saja dilahirkan kembali, dan hatinya penuh dengan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan.
Imam yang memimpin syahadatnya memeluk Markus dengan penuh kasih sayang, memberi selamat kepadanya atas langkah berani yang ia ambil. Momen itu bukan hanya sebuah keputusan pribadi bagi Markus, tetapi juga menjadi simbol bahwa pencarian kebenaran bisa membuka jalan bagi orang lain untuk memulai perjalanan serupa. Beberapa jemaat yang hadir mulai merasa terinspirasi dan mempertimbangkan untuk melangkah lebih jauh dalam pencarian mereka, meskipun mereka belum siap untuk mengambil keputusan yang sama. Markus merasa seolah-olah ia telah menemukan tempat yang tepat, dan ia bersyukur atas semua yang membawanya ke titik ini, meskipun itu berarti kehilangan beberapa orang yang ia cintai. Di dalam hatinya, Markus tahu bahwa ini adalah perjalanan panjang yang baru dimulai, dan ia merasa yakin bahwa ia tidak sendirian di jalan yang ia pilih. Setelah Markus bersyahadat, sebagian besar jemaat yang selama ini merasa kosong dan kehilangan arah mulai merasakan ketenangan dalam hati mereka. Mereka melihat perubahan yang mendalam dalam diri Markus, dan beberapa di antaranya merasa bahwa mereka juga harus mengikuti langkahnya dalam mencari kebenaran. Sebagian besar jemaat yang merasa tidak puas dengan kehidupan spiritual mereka memutuskan untuk mengikuti Markus dan juga mengucapkan syahadat. Suasana di gereja berubah menjadi lebih tenang dan penuh harapan, dengan banyak jemaat yang merasa bahwa mereka telah menemukan jalan yang baru dan penuh kedamaian. Markus, yang kini merasa menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas, menyaksikan dengan haru bagaimana orang-orang yang dulu ragu-ragu kini dengan penuh keyakinan mengikuti jejaknya. Keputusan mereka untuk mengucapkan syahadat adalah hasil dari pencarian yang jujur dan proses pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Meskipun banyak tantangan yang masih mereka hadapi di masa depan, mereka merasa bahwa ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk menemukan kedamaian sejati. Jemaat yang baru saja mengucapkan syahadat merasa seperti mendapatkan kembali keluarga spiritual yang selama ini hilang dalam kehidupan mereka. Markus merasakan kebahagiaan yang mendalam melihat perubahan ini, namun ia juga tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang penuh tantangan dan ujian. Di dalam hatinya, Markus yakin bahwa mereka semua sedang menuju jalan yang benar, dan ia merasa diberkahi dapat berjalan bersama mereka dalam pencarian kebenaran. Bangunan gereja yang dulu menjadi tempat ibadah Kristen kini mulai dialihfungsikan menjadi pusat komunitas Islam, simbol perubahan besar yang terjadi di Heidelberg. Markus merasa bahwa ini adalah langkah yang penuh makna, karena gereja yang dahulu menjadi tempat peribadatan bagi banyak orang kini menjadi ruang yang lebih inklusif bagi semua umat. Mereka membuka pintu untuk semua orang, tidak hanya Muslim, tetapi juga orang-orang dari berbagai agama yang ingin belajar tentang Islam dan perdamaian. Sebagian besar jemaat yang dulu mengikuti Markus mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, berusaha mempererat hubungan antar agama di kota mereka. Di setiap sudut gereja yang kini berubah fungsi, terbangun atmosfer kebersamaan yang penuh dengan rasa saling menghormati dan memahami. Markus mengadakan pertemuan rutin di pusat komunitas tersebut untuk mengajak orang-orang dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi dan saling berbagi pengalaman hidup. Banyak yang datang dengan rasa ingin tahu, mencari pemahaman lebih dalam tentang perubahan yang terjadi, dan Markus merasa bahwa inilah kesempatan untuk menebarkan nilai-nilai Islam yang penuh kedamaian. Gereja yang dulu dipenuhi dengan suara nyanyian Kristen kini dipenuhi dengan lantunan doa-doa dan bacaan Al-Quran, memberikan suasana yang jauh berbeda namun penuh makna. Meski masih ada yang merasa ragu, Markus merasa bangga karena perubahan ini menunjukkan bahwa jalan menuju kebenaran tidak selalu lurus, tetapi penuh dengan kemungkinan dan harapan. Kini, pusat komunitas itu menjadi simbol bahwa perubahan, meski sulit, dapat membawa kedamaian dan kesatuan antar umat manusia. Meskipun banyak yang mendukung perubahan ini, komunitas baru yang dibangun Markus dan jemaatnya menghadapi tantangan besar dari masyarakat sekitar yang skeptis terhadap perubahan tersebut. Beberapa warga Heidelberg yang merasa terancam dengan perubahan ini mulai menyuarakan keberatan mereka, menciptakan ketegangan antara komunitas Muslim dan masyarakat Kristen yang masih ada. Isu sensitif mengenai identitas agama dan tradisi lama mulai muncul, dengan beberapa pihak mempertanyakan apakah gereja yang telah dialihfungsikan itu masih sah sebagai tempat ibadah. Markus dan komunitasnya bekerja keras untuk menjelaskan bahwa tujuan mereka bukanlah untuk menggantikan agama lain, melainkan untuk menyebarkan pesan kedamaian, persatuan, dan saling menghormati. Mereka mengadakan acara terbuka di mana masyarakat dapat datang dan berdiskusi tentang tujuan mereka, namun respons dari masyarakat tetap beragam. Beberapa pihak menuduh Markus telah mengkhianati tradisi, sementara yang lain mulai melihat upaya mereka sebagai langkah positif untuk mempererat hubungan antar agama. Markus merasa beban yang lebih besar di pundaknya. Namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus dihadapinya dalam proses penyebaran kebenaran. Ia mengajak komunitasnya untuk tetap tegar, menjelaskan bahwa tantangan ini bukanlah hambatan, melainkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Sementara itu, masjid lokal yang bekerja sama dengan mereka juga mengalami tekanan serupa, tetapi mereka tetap teguh dalam tujuan mereka untuk memperkenalkan Islam yang ramah kepada masyarakat luas. Meski tantangan besar dihadapi,
Markus merasa yakin bahwa kedamaian yang mereka bawa akan terus berkembang, seiring waktu dan pemahaman yang semakin terbuka. Markus dan komunitasnya mulai berkolaborasi lebih erat dengan masjid lokal untuk memperkenalkan pesan Islam yang damai kepada masyarakat Heidelberg. Mereka mengadakan berbagai acara yang bertujuan untuk menghilangkan kebingungan dan ketakutan terhadap Islam, seperti seminar antaragama, diskusi terbuka, dan kegiatan sosial bersama. Salah satu kegiatan yang paling berkesan adalah acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, yang menunjukkan bahwa kedamaian dapat terjalin dalam kebersamaan. Markus merasa bahwa meskipun masih ada hambatan, mereka telah berhasil membuka ruang untuk dialog yang lebih baik antara berbagai komunitas. Melalui pertemuan dan kegiatan tersebut, banyak yang mulai memahami bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk hidup berdampingan, tetapi justru kesempatan untuk memperkaya satu sama lain. Dukungan untuk komunitas yang telah dibangun Markus semakin tumbuh, meskipun ada beberapa yang masih merasa skeptis atau bahkan marah terhadap perubahan ini. Markus percaya bahwa meskipun jalan mereka masih panjang, mereka sudah berada di jalur yang benar, dengan semangat untuk membawa perdamaian dan persatuan ke dunia yang terpecah belah ini. Ia merasa optimis bahwa generasi berikutnya akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih luas dan terbuka terhadap perbedaan agama, serta mengedepankan nilai-nilai universal yang menghubungkan semua umat manusia. Dengan terus bekerja sama, Markus dan komunitasnya berharap dapat membawa perubahan yang lebih besar lagi, tidak hanya di Heidelberg, tetapi juga di kota-kota lainnya. Meski tantangan masih ada, harapan untuk masa depan yang lebih damai dan penuh toleransi tetap menyala dalam hati Markus dan komunitasnya. Markus merenung dalam keheningan malam, menyadari bahwa kehilangan penglihatannya adalah anugerah yang membawanya kepada kebenaran yang selama ini ia cari. Dalam kegelapan fisik, ia menemukan cahaya spiritual yang lebih terang daripada yang pernah ia bayangkan, membawa kedamaian dan ketenangan dalam hatinya. Perjalanan panjang yang penuh liku ini memberinya pelajaran bahwa terkadang kita harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih berharga. Kegelapan matanya mengajarkan bahwa tidak semua yang berharga dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi dapat dirasakan dengan hati dan jiwa. Kisah Markus menjadi inspirasi bagi banyak orang di Heidelberg dan sekitarnya, menunjukkan bahwa hidayah dapat datang dalam bentuk yang tak terduga. Ia merasa bahwa dalam pencariannya akan kebenaran, ia telah menemukan kedamaian sejati, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi komunitas yang ia bangun bersama. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Markus melangkah ke depan, tahu bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat untuk dirinya dan orang-orang yang mengikuti jalan yang sama. Meskipun banyak yang telah meninggalkannya, ia merasa diberkahi karena telah menemukan sahabat sejati dalam perjalanan ini, baik dalam sesama muslim maupun di antara mereka yang terbuka untuk belajar. Markus yakin bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari bagian baru yang penuh harapan dan kedamaian bagi semua umat manusia. Di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan, Markus dan komunitasnya akan terus menyebarkan cahaya kebenaran, membuktikan bahwa cinta dan kedamaian adalah jalan menuju persatuan sejati.